Shalom Sobat GPIB dimanapun Anda berada. Salam jumpa kembali dengan saya Pendeta Stephen Bell Oru, Pendeta Ketua Majelis Jemaat GPIB Bukit Dian Kasih Kayu Aro. Dan malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 122. Sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami menaikkan syukur kami kepadamu ya Tuhan atas penyertaan yang Tuhan berikan bagi kami dalam aktivitas yang kami lakukan dari pagi hingga saat ini. Sekarang ya Tuhan, mengakhiri aktivitas kami dan sebelum kami beristirahat, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu yang kami yakini adalah pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami. Biarlah Roh Kudus Tuhan menuntun kami semua, supaya kami dimampukan bukan hanya menjadi pembaca dan pendengar firman Tuhan yang baik, tetapi juga dimampukan untuk memberlakukannya dalam hidup beriman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Sobat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, kita membaca firman Tuhan dari Mazmur 122 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9, di mana Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul untuk perikop ini, yaitu Doa Sejahtera untuk Yerusalem. Mazmur Ziarah Daud. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat. Kemana suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan untuk bersyukur kepada nama Tuhan, sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem, biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu dan sentosa di dalam purimu. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan semoga kesejahteraan ada di dalammu. Oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Demikian pembacaan Alkitab. Saudaraku, Sobat GPIB dimanapun Anda berada, almarhumah Titi Puspa pernah mempopulerkan lagu yang sepenggal kalimatnya mengatakan bahwa jatuh cinta berjuta rasanya. Siang maupun malam selalu terbayang wajah yang dicintai. Dari ucapan ini mau mengatakan bahwa bagi mereka yang sedang kasmaran, berjumpa dengan yang dikasihinya itu sangatlah membahagiakan dan menyenangkan. Secapek atau seletih apapun kita akan berusaha. Bahkan kalau anak muda mengatakan hujan badai pun akan ditembus untuk berjumpa dengan orang yang dikasihi. Kira-kira demikianlah konteks dari bacaan Alkitab kita ini. Untuk kita ketahui bersama bahwa bacaan Alkitab kita ini termasuk dalam kumpulan nyanyian ziarah. Nyanyian yang dinyanyikan atau mazmur yang dinyanyikan ketika orang Israel melakukan perjalanan menuju Bait Allah. Perjalanan yang tidak mudah, karena untuk melakukan perjalanan itu bukan hanya memakan biaya, tetapi juga tenaga,
bahkan juga berisiko tinggi. Tapi bacaan Alkitab kita memperlihatkan bahwa pemazmur senang melakukan semuanya itu. Mengapa bisa demikian? Karena pemazmur merasa cinta kepada Tuhan dan persekutuan yang ada di bait Allah. Karena kalau tidak seperti itu, pasti tidak ada keinginan untuk berjumpa. Contohnya saja, kalau kita mau bertemu dengan orang yang kita kasihi, seperti lagu almarhumah Titi Puspa tadi, kita akan bela-belain. Tapi kalau orang itu menjengkelkan, jangankan untuk pergi, sudah berjumpa pun kita akan berusaha untuk berpaling. Dalam bacaan Alkitab kita, pada ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kelima, bagaimana antusias itu digambarkan oleh pemazmur. Ini mau mengajarkan kepada kita bahwa kita juga harus mencintai komunitas yang memuliakan nama Tuhan, supaya setiap pelayanan yang kita lakukan tidak dipandang sebagai beban, tetapi dilihat sebagai kesempatan untuk memuliakan Tuhan sepanjang hidup masih Tuhan berikan. Dan kalau kita baca di ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-9, di sana menceritakan doa untuk komunitas yang ada di Yerusalem. Ini mau menggambarkan bahwa kecintaan kepada Tuhan harus juga tercermin dengan atau dalam kecintaan terhadap sesama. Sebab ketika kita mengatakan mengasihi Tuhan, harusnya itu juga bisa dinyatakan melalui perbuatan kita kepada sesama. Sobat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu firman yang boleh kita baca dan renungkan ini mau mengajak kepada kita, marilah kita mencintai komunitas Tuhan, dan cara mencintai kita aplikasikan melalui doa yang kita naikkan dan juga pelayanan yang kita berikan kepada komunitas atau orang-orang yang membutuhkan. Kalau kita tidak bisa memberikan donasi, saya mau bilang bahwa doa sih boleh juga. Tuhan memberkati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh kami baca dan renungkan. Mampukan kami ya Tuhan untuk terus mengasihi-Mu, dan kasih kami kepadamu itu kami aplikasikan melalui kasih kepada sesama kami. Sekarang ya Tuhan, kami mau beristirahat. Lindungi kami supaya kami dapat beristirahat dengan nyenyak dan besok bangun kembali guna melakukan kerja layan yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami mohon ampun ya Tuhan untuk setiap salah dan dosa yang kami lakukan di sepanjang hari ini. Dengar dan sempurnakan doa kami yang kami naikkan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian perjumpaan kita. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Halo sahabat GPIB, tidak terasa kita akan segera memasuki tahun pelayanan yang baru tahun 2026 nih. Untuk membantu kita dalam melangkah dan mewujudkan asa dan harapan sebagai gereja dan umat Tuhan, maka apa yang kita perlukan sudah tersedia loh dalam agenda kerja GPIB 2026. Apa saja yang bisa kita dapatkan dalam agenda ini? Di dalamnya kita dapat mengetahui yang pertama kalender gerejawi sepanjang tahun dan hari-hari penting nasional.
Kedua, simbol-simbol liturgi GPIB dan pemaknaannya. Lalu ada bacaan dan renungan sepanjang tahun. Terdapat juga visi dan misi GPIB memasuki PKUPPG ketiga. Dan masih banyak lagi. Nah, sahabat GPIB sudah bisa mendapatkannya dengan membeli seharga Rp70.000 per buku agenda. Yuk kita pesan sekarang agenda kerja 2026 GPIB di call center Biro Penerbitan GPIB sebagai berikut. Yuk pesan sekarang. Sekian informasi dari kami. Tuhan Yesus memberkati.